Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 29 Oktober 2024. Teman-teman, kita lihat ya kondisi dari pasar Bitcoin. Kalau kita perhatikan sudah mengalami tren kenaikan, which is ini positif ya. Bitcoin rally ke 69.700-an something. Dan ya, ini bisa menjadi salah satu awal permulaan yang bagus untuk market, khususnya market kripto secara keseluruhan. Oke, pembahasan kita akan mulai seperti biasa dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin, market nggak terlalu gimana-gimana karena juga sentimen data sangat sedikit. Hari ini hari Selasa, kita akan dapat beberapa rilis data penting. Salah satunya adalah data retail inventory X auto ya. Ini terkait dengan mobil-mobil, teman-teman. Jadi itu, kemudian juga akan ada data consumer confidence tentang kepercayaan para konsumen, dan juga ada job opening, seperti apa pembukaan lapangan pekerjaan Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan dari prediksi atau forecastnya, kemungkinan sih akan terjadi penurunan, akan kembali terjadi kontraksi ya dari sudut pandang job openingnya, di mana pembukaan lapangan pekerjaan kemungkinan akan menurun. Itu beberapa rilis data yang akan kita temukan untuk perdagangan hari ini. Waspada aja mendekati jam 9 malam nanti, teman-teman, karena market bisa jadi akan volatile. US dollar akan sangat-sangat memberikan pengaruh terhadap pasar. Kemarin kebetulan US dollar cukup stabil ya, minus 0,02%, dan itu direspon positif oleh beberapa pasar seperti SPX dan juga BTC gitu. Jadi ya, ini adalah data yang kita temukan untuk perdagangan hari ini. Kemudian sedikit tambahan aja, exchange BTC Futures Open Interest. Jadi kemarin lumayan banyak para trader derivatif yang melakukan trade, khususnya yang trading di market futures ya. Kemarin mencapai level tertingginya sejak tahun ini. Jadi bisa dibilang perdagangan kemarin itu lumayan banyak yang antusias melakukan trade di Bitcoin dengan perdagangan BTC USDT. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari data di bawahnya ini, open interest untuk exchange Binance kemarin juga lumayan tinggi ya, mengalami kenaikan. Tapi sepertinya dominasi Binance pelan-pelan di market exchange ini udah mulai tergerus, teman-teman. Ada beberapa exchange yang bisa menjadi salah satu pesaing ya, yaitu Bybit, CME, kemudian OKX. Sisanya masih kecil-kecil sih. Itu pesaing-pesaing kuat dari Binance, yang mana Binance sekarang sudah tidak terlalu mendominasi market, teman-teman, tapi bisa menyebar ke exchange-exchange yang lain. Ya, semoga nggak ada FUD lagi ya, karena kemarin kan kalau teman-teman ikutin pasar kripto dari 2021-2022, Binance itu sangat dominan. Akibatnya apa? Akibatnya pemerintah Amerika Serikat itu sentil-sentil Binance. Sampai Sisi kemarin kena masuk penjara. Ya, setelah itu petinggi-petingginya juga di beberapa negara lain juga kena kasus. Tuh, jadi begitulah cara supaya sebuah perusahaan tidak sampai memonopoli. Ya, apalagi perdagangan kripto yang sangat besar. Jadi pemerintah nggak pengen ada perusahaan yang menjadi satu perusahaan ya yang bisa dominasi semua market kripto. Jadi pengennya itu disebar gitu. Sekarang udah nggak ada kasus lagi ya tentang Binance. Maksudnya nggak ada kasus terbaru tentang Binance. Jadi so far fine-fine aja. Semoga nggak ada FUD lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berita yang lain, di sini aku mau informasikan lagi, teman-teman. Jadi, acara Web3 terbesar yang akan diselenggarakan 7 sampai 8 November 2024 di Jakarta. Teman-teman bisa ikutin campaign ini ya. Jadi nanti akan dihadiri oleh banyak narasumber, banyak pengisi acara, teman-teman. Jadi buat yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, teman-teman bisa ikutin acara ini. Acaranya di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Ya, ini tiket-tiketnya, teman-teman, ada silver, ada gold, ada diamond. Acaranya 2 hari ya. Disertai dengan fasilitas-fasilitas yang teman-teman dapatin tergantung kalian jadi apa. Maksudnya kalian beli tiket yang mana. Ini narasumber-narasumber kita yang sudah confirm, ada dari Manta Network, ada Mas Alex, ada Unepto. Nah, bagi yang suka main token micin dan juga airdrop, kesempatan kalian buat belajar sama beliau. Kemudian juga ini narasumber-narasumber yang lain, ada Andreas Tobin dan juga
banyak influencer-influencer terkenal. Itu teman-teman. Jadi bisa ikutin acara ini ya. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin tiket gratis, teman-teman bisa ikutin campaign mulung bareng dari CoinX. Ya, silakan ikutin. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman tinggal penuhi aja apa yang diminta di Zaily. Jadi nanti misinya itu semuanya akan ada di Zaily. Jadi, nah contoh untuk menyelesaikan misinya itu kayak gini. Misalkan ada misi nih, kayak berikan reaction kamu atau replay. Silakan diklik aja. Klik retweet, kemudian akan dialihkan ke sini, posting ulang. Kalau sudah, ini, nah ini salin tautan, teman-teman, salin tautan. Kemudian masukkan ke sini link URL kalian, kemudian diklaim. Nah, jadi itu contoh kalau teman-teman pengen untuk nyelesain misinya. Jadi so gampang, sangat easy ya teman-teman. Kemudian selesaikan juga misi-misi yang lain untuk mendapatkan poin lebih banyak. Makin banyak teman-teman memperoleh poin, nanti poin ini akan dikonversikan menjadi menjadi token dari CoinX ya atau CAT. So, jadi bisa di-convert dan otomatis teman-teman akan berpeluang mendapatkan reward setelah event campaign ini berakhir. Nah, untuk informasi hadiah dan juga informasi lebih lanjut, silakan teman-teman cek di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, next kita akan langsung aja bahas beberapa berita yang ada pada pasar ya, yang sangat-sangat penting. Ya, pertama di sini aku mau infokan ada beberapa token yang akan unlock di bulan ini ya, sampai akhir bulan nanti tanggal 31 Oktober. Teman-teman, jadi ada beberapa token harus kalian waspadai ya. Pertama ada Celestia akan unlock sekitar 2 hari ke depan. Kalau kita lihat dari data ini, kelihatan kalau Celestia ini akan unlock di 80% dari total supply yang beredar. Tapi di beberapa website mengatakan bahwa Celestia ini akan ada unlock sekitar 18 atau 16% gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari data di tokenomics.ai, ini dulu namanya token unlock ya, tapi udah ganti teman-teman, dan di sini kelihatan mereka akan ada unlock cukup besar sampai 80,05%. Tapi berapapun itu jumlahnya, teman-teman waspadai Celestia. Kemudian juga akan ada OP Optimism akan ada unlock 2,5%. Lalu Sui Network ada 2,3% unlock. Lalu IMX ada unlock hampir 2%. Ya, Zeta ini unlock 11%, waspada, unlock besar kayak gini bisa menyebabkan harga sedikit drop. Kemudian juga ada DYDX, GAL juga ada unlock. Terus AGI, MEM juga akan ada unlock. Ini MEM lumayan besar loh unlocknya, sekitar 11,9%. Ya, Cardano juga ada unlock tapi kecil banget, 0,05. Jadi ya kemungkinan nggak akan ada impact-nya sih. Itu sih beberapa token unlock untuk sampai akhir bulan nanti. Jadi waspada buat teman-teman yang punya token-token tersebut ya, dan mewajari kalau ada crash yang terjadi pada token tersebut karena unlock itu seringkali memberikan impact pada tekanan jual. Oke, beberapa data lain dari Soso Value terkait dengan perdagangan ETF spot Bitcoin itu mengalami tren rally di perdagangan kemarin. Kembali, akumulasi masih sedang terjadi di market retail, khususnya bagi mereka yang membeli ETF dari Bitcoin ya melalui beberapa hedge fund ini. Ada dari BlackRock, ada Fidelity, kemudian ARK Invest, Bitwise, Grayscale, itu sama-sama mengalami akumulasi yang sangat bagus. Ini merupakan sebuah indikasi pasar yang mana sudah mulai terus dalam proses akumulasi. Sementara ETF Ethereum kemarin mengalami outflow, ya arus keluarnya cukup besar. Jadi masih cenderung negatif lah untuk ETF Ethereum. Sementara Bitcoin spot ETF masih so far so good. Dilihat juga dari data volume perdagangan Bitcoin di minggu lalu juga terbilang sangat positif. Ya, beberapa inflow tambahan masuk teman-teman sampai kisaran 900 US dollar ya, 900 juta US dollar ada inflow yang masuk, dan ini merupakan sebuah dana yang cukup besar juga. Ya, sehingga nggak heran kalau teman-teman perhatikan di chart, BTC Dominance itu sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat. Ini adalah impact daripada inflow ya dari banyak sekali produk ETF yang masuk ke pasar. Itu jadi good point untuk Bitcoin. Kemudian Bolivia memulai debutnya untuk mengadopsi services untuk layanan stablecoin, khususnya di sini adalah USDT. Itu. Jadi Bolivia sendiri sudah membuka diri
bank yang ada di Bolivia ya sudah membuka diri untuk bisa terkoneksi dengan layanan stablecoin yang mana nantinya akan diteruskan teman-teman untuk bisa lebih memudahkan penggunaan daripada stablecoin. Cuman ini masih khusus bisa dilakukan oleh Bisa Bank, salah satu bank yang ada di Bolivia, dan untuk private institution saja. Ya, belum bisa untuk semua customer gitu. Tapi at least sudah ada pembukaan ruang untuk penggunaan stablecoin di sana. Kemudian berita yang lain ada Emory University dikabarkan diam-diam berinvestasi sekitar 16 juta US dollar di produk Bitcoin ETF. Kembali salah satu universitas teman-teman akhirnya membeli salah satu produk ya, yaitu Grayscale Bitcoin Trust, dan juga melalui Coinbase dia beli. Ini adalah university yang ada di Georgia, Amerika Serikat. Good point juga teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Hong Kong. Nah, ini berita dari Hong Kong lumayan bagus juga, di mana Hong Kong akan memfasilitasi untuk regulasi aset virtual ya, aset virtual dengan menggunakan OTC atau over the counter. Ya, di mana aset-aset manajemen aset di sana sekarang sudah bisa untuk yang namanya melakukan perdagangan OTC. Teman-teman, konsultasi mengenai usulan rezim perizinan dan juga penyediaan layanan ini dipastikan ya akan menjadi salah satu tempat yang aman untuk para user melakukan transaksi. Gitu. Jadi ini good point juga untuk Hong Kong, market Hong Kong. Hong Kong juga dikabarkan akan lebih banyak memberikan lisensi untuk crypto exchange di sana sampai akhir tahun 2024 ini. Dikabarkan sudah ada 11 crypto firm atau crypto exchange yang sudah memberikan proposalnya terkait dengan pengajuan regulasi untuk market Hong Kong. Gitu. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah good point, teman-teman. Oke, dari berita yang lain ada miner are betting on Bitcoin price rises. Jadi saat ini kondisi dari market, khususnya market dari Bitcoin masih sedang bagus. Para miner juga masih confident ya, stay position mereka pada Bitcoin. Jadi artinya adalah miners ini nggak banyak melakukan transaksi sementara ini, berada di level paling low. Miners ibaratnya udah nggak mau jualan. Kenapa? Karena ya bisa dibilang ini merupakan sebuah indikasi awal yang bagus sih gitu. Ya semoga aja masih bisa dipertahankan ya, miners nggak buru-buru jual dulu untuk Bitcoinnya, apalagi ini belum masuk rally, masih awal-awal. Semoga ini bisa menjadi good point untuk pergerakan market ke depannya. Lalu ada berita dari Ton Holder ya, dikabarkan akan overtake atau melampaui ETH holder teman-teman. Jadi ini bisa dibilang merupakan salah satu data yang menunjukkan memang jumlah pengguna Ton saat ini sedikit lagi akan melampaui jumlah holder dari Ethereum. Ya, Ton sendiri merupakan salah satu blockchain yang baru tapi benar-benar hype. Use case-nya di dunia game itu sangat-sangat banyak, khususnya game-game yang ada di Telegram. Teman-teman pasti kebanyakan sudah ikutin airdrop-nya ya. Jadi Ton ini bisa dibilang menjadi salah satu kripto yang sangat-sangat diminati oleh pasar. Kedepannya mungkin masih bakalan bisa tetap growth. Kemudian juga ada berita terbaru datangnya dari BlackRock. BlackRock dikabarkan akan siap untuk memberikan vote atau memberikan suara mereka untuk kedepannya kebijakan dari perusahaan Microsoft. Nah, BlackRock sendiri diketahui sebagai salah satu perusahaan yang memiliki saham Microsoft cukup besar sampai 7%, teman-teman. Jadi sehingga BlackRock punya andil ya untuk memberikan suara tentang kemana kebijakan dari Microsoft ke depannya, khususnya untuk investasi. Dikabarkan sih mereka akan siap untuk mulai menyarankan untuk membeli produk dari Bitcoin, entah itu Bitcoin ataupun Bitcoin ETF, untuk diinvestasikan diversifikasi aset untuk Microsoft. Jadi BlackRock sendiri adalah perusahaan yang own the world atau menguasai dunia, di mana BlackRock sendiri membeli sebagian besar perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Artinya punya kepemilikan sekian persen asetnya. Tuh, jadi ya sehingga BlackRock bisa dibilang salah satu perusahaan yang sangat-sangat menguasai ya, yang
yang mana kebijakan-kebijakan dari perusahaan tersebut itu sangat-sangat dipengaruhi oleh BlackRock. Oke, lalu gimana nih Bitcoin? Wah, per video ini dibuat, Bitcoin sudah rally ke 70.000. Ya, welcome teman-teman. Ini adalah salah satu indikasi positif untuk pasar ya. Volume perdagangan overall bagus. Bitcoin mengalami lonjakan dari segi volume perdagangan. Smart money-nya juga sangat bagus. Dan ya, ini mungkin awal daripada bull run yang akan datang, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari sudut pandang time frame daily, overall kemarin closingnya nggak terlalu bagus sebenarnya. Dan kemarin, kalau teman-teman tahu di video kemarin kita sempat expect kalau Bitcoin ada possibility untuk kembali koreksi. Ya, koreksi yang saya predik itu ada di kisaran 63 ribuan. Tapi ternyata pergerakan Bitcoin impulsif di perdagangan kemarin, ketika market Amerika dibuka ya, Bitcoin langsung menunjukkan indikasi tren yang bagus. Ini mungkin disebabkan karena orderan dari banyak produk ETF Bitcoin yang sempat dijeda ya, karena kan ada weekend. Jadi investor itu sudah bisa melakukan pembelian ya di weekend, tapi pembelian itu baru bisa dieksekusi di hari Senin. Jadi kalau kita lihat dari data kemarin, itu ada lonjakan memang sangat signifikan, tinggi banget pembelian dari produk ETF spot Bitcoin. Ternyata di hari Senin kemarin langsung terjadi eksekusi transaksi yang sangat tinggi, ekstrim ya. Ini menyebabkan pergerakan Bitcoin positif di market Amerika kemarin, which is ini sinyal yang bagus untuk pasar. Jadi Bitcoin nggak jadi turun, ya sepertinya sih nggak jadi teman-teman. Pergerakan Bitcoin sudah menunjukkan indikasi yang lumayan positif. Semoga bisa di follow up dengan baik oleh pasar. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat pergerakan Bitcoin akhirnya breakout dari descending broadening wedge pattern, dan sekarang kita punya peluang yang bagus untuk melanjutkan tren rally. Kalau target saya masih sama seperti yang dulu-dulu ya, belum terlalu banyak berubah. Target saya adalah Bitcoin bisa rally sampai ke 90.000. Tapi sebelumnya Bitcoin harus mampu menembus area resistance kisaran 74 ribuan something ya, sebagai resistance kuat di all time high sebelumnya Bitcoin. BTC dominance kemarin sempat menguat. BTC dominance lumayan udah naik tinggi ya. Dan sayang sekali banyak altcoin yang memang masih bengong melihat kenaikan yang terjadi pada Bitcoin. Kaspa, Litecoin ini masih belum terlalu banyak gerak. Ondo Finance bahkan kemarin drop lagi 5% ya. Meskipun sekarang udah sedikit recover. Kemudian altcoin yang lain rata-rata belum terlalu naik signifikan. Ya, ini impact daripada memang Bitcoin masih sangat-sangat mendominasi pasar. Jadi sekarang kita fokus dulu ke Bitcoin aja. Mungkin bagi teman-teman yang pengen akumulasi altcoin, ya silakan aja teman-teman, nggak ada masalah. Oh, Doge naik ya. Doge naik 11%. Aku nggak pantau meme coin yang lain. Kayaknya meme coin yang lain juga ke-trigger nih karena kenaikan dari Doge. Ya, semoga aja ini merupakan sebuah sinyal yang bagus untuk pasar. Bitcoin udah mulai beranjak masuk ke fase kenaikan kembali, dengan didukung oleh smart money yang bagus. Jadi saya rasa tren kedepannya bakalan sangat-sangat positif untuk pasar. Itu jadi sangat dinamis untuk market. Next resistance berarti kisaran 74.000. Cukup tinggi gapnya teman-teman. Bisa banget ini menjadi salah satu indikasi yang bagus. Untuk area next support untuk Bitcoin yaitu di kisaran 68.000. Andai kata kalau Bitcoin di level 70.000 ini ada koreksi-koreksi, 68.600 bisa jadi menjadi salah satu level support yang bakal menahan pergerakan Bitcoin turun lebih dalam. Mungkin kalau ada koreksi, teman-teman yang pengen entry, pengen memaksimalkan ya, bisa aja teman-teman untuk cari level-level support tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat pergerakan Bitcoin udah mulai bagus, teman-teman. Semoga bisa di follow up sama market. Dan kemarin juga fear and greed-nya masih dalam posisi greedy ya. Ya agak riskan sebenarnya melihat posisi dari fear and greed ini, di mana market masih sangat-sangat rakus ya. Dan setelah semingguan terakhir market dalam posisi greedy, akhirnya baru menunjukkan indikasi kenaikan. Jadi semoga bisa tetap di follow up dengan baik. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Oke gitu, sekian, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Ya, buat yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.